Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan dalam jaringan mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Hubungan Masyarakat. Dan kali ini adalah pokok bahasan yang keenam. Kita akan membahas tentang konsep komunikasi pemasaran. Setelah mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian komunikasi pemasaran, kemudian peranan komunikasi dalam pemasaran, komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication, kemudian tahapan pengembangan komunikasi dan juga memilih saluran komunikasi yang efektif dalam komunikasi pemasaran. Apa yang disebut dengan komunikasi pemasaran ini telah diungkapkan oleh American Marketing Association, di mana merujuk pada AMA ini komunikasi pemasaran itu merujuk pada the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and service to create exchange that satisfy individual and organizational objective. Dari pengertian ini kita bisa lihat bahwa semua hal yang berkait dengan pricing gitu ya, atau penentuan harga, kemudian promosi, bagaimana mendistribusikan gagasan atau ide, termasuk juga produk dan jasa gitu ya, itu adalah bagian daripada proses pemasaran dan tentunya ini dilakukan untuk mencapai kepuasan individu dan juga mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sejalan dengan itu, menurut Bungin tahun 2006 juga memaparkan hal yang sama bahwa pemasaran itu merupakan suatu usaha untuk merencanakan suatu produk, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang tidak hanya bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pembeli, tetapi juga untuk menjangkau calon-calon pembeli atau yang disebut dengan pembeli yang potensial. Mengacu pada definisi pemasaran tadi gitu ya, tentu banyak ahli yang mengungkapkan apa itu definisi pemasaran, termasuk juga konsep komunikasi pemasaran, yang mana salah satunya misalnya Philip Kotler dan Keller ini adalah tokoh populer di dunia marketing yang mengemukakan bahwa komunikasi pemasaran itu merupakan sarana perusahaan untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun secara tidak langsung gitu ya tentang produk dan merek yang dijual. Dengan kata lain, komunikasi pemasaran ini sebagai tanda kutip suara perusahaan dan sarana perusahaan untuk membangun hubungan dengan konsumennya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi pemasaran ini memegang peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk atau dalam membranding brand yang dimiliki gitu ya, merek yang dimiliki, karena komunikasi pemasaran memiliki kemampuan untuk menggugah minat gitu ya, menggugah minat semua orang yang tentunya menjadi target sasaran gitu untuk melakukan pembelian. Misalnya mengacu pada apa yang disampaikan oleh Mihaela tahun 2015 yang menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam memanfaatkan potensinya. Dan organisasi atau perusahaan dapat memanfaatkan komunikasi pemasaran untuk bersaing pada sektor ekonomi. Adapun sifat dari komunikasi pemasaran itu sendiri antara lain adalah sifatnya yang kontekstual, dan dalam konteks komunikasi pemasaran, marketer harus pandai memilih dan memilah bahasa serta metode yang tepat dan jitu untuk menarik interest konsumen. Terlebih di era postmodern, psikografi konsumen semakin rumit dan persaingan antar produk semakin ketat gitu ya, seperti yang sedang kita alami di zaman sekarang, bahwa banyak sekali media yang dapat digunakan dalam melakukan komunikasi pemasaran gitu ya, khususnya dalam media digital. Yang mana sekarang orang tidak hanya berlomba dalam mengiklankan produknya lewat iklan televisi gitu, tapi juga mulai mempromosikan produk-produknya melalui pemanfaatan media sosial yang ada. Dan maksud dari kontekstual di sini adalah bahwa setiap
pelaku perusahaan atau organisasi harus mampu, memilih gitu ya, mana media yang digunakan yang tepat untuk, digunakan atau metode yang sesuai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan, metode komunikasi yang lebih efektif dan yang terpenting adalah memiliki sensitivitas terhadap terhadap perubahan zaman atau yang disebut dengan Zeitgeist. Jadi, setiap perusahaan atau organisasi ini harus, bersifat adaptif gitu ya terhadap perubahan. Dengan demikian, strategi-strategi yang diterapkan pun dapat menyesuaikan. Selanjutnya, salah satu strategi atau metode yang dapat digunakan dalam komunikasi pemasaran, yang paling populer di dunia marketing ini ada yang disebut dengan komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. Dan mengacu pada Belch and Belch tahun 2003 mencatat bahwa awal kemunculan konsep ini gitu ya, konsep IMC atau integrated marketing communication adalah karena adanya kekhawatiran dari para pengelola perusahaan pada tahun 80-an yang merasa bahwa alat promosi mereka itu sudah tidak cukup strategis sehingga kurang bisa mendatangkan hasil yang memuaskan. Nah, dari situlah muncul komponen-komponen komunikasi pemasaran terpadu. Lalu apa yang dimaksud dengan IMC atau komunikasi pemasaran terpadu ini? Sejumlah ahli mencoba menjelaskan, salah dua di antaranya Paul Smith di tahun 1996 menyebutkan bahwa IMC ini, menyatukan semua bentuk komunikasi pemasaran menjadi satu kesatuan solusi yang terintegrasi, makanya tadi integrated marketing gitu ya. Nah, adapun Kotler dan Armstrong menyebutkan bahwa, ICM ini berkaitan dengan konsep yang mengintegrasikan dan mengoordinasikan sebagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan secara jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya. Jadi dari dua definisi ini, dapat kita simpulkan bahwa pada intinya IMC itu mengintegrasikan semua alat-alat promosi sehingga, alat-alat yang digunakan itu dapat, bekerja dengan baik. Di samping itu Morrison tahun 2010 menjelaskan, bahwa terdapat sejumlah alasan mengapa perusahaan memilih untuk menggunakan IMC dalam mengelola pemasaran. Dan alasan fundamentalnya adalah munculnya pemahaman mengenai pentingnya upaya untuk memadukan berbagai fungsi komunikasi yang tersedia daripada membiarkan berbagai fungsi komunikasi itu bekerja sendiri-sendiri. Dan berikut adalah inti dari komunikasi pemasaran terpadu atau IMC yang merujuk pada Suwarno tahun 2017 dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Pemasaran Kontekstual, yang mana intinya adalah dalam IMC, komunikasi pemasaran terpadu gitu ya, mengandung konsep perencanaan dan strategi komunikasi pemasaran, kemudian mengordinasikan berbagai fungsi perangkat dan saluran komunikasi yang tersedia. Misalnya tadi, bisa memanfaatkan iklan televisi atau iklan melalui media sosial gitu ya dengan mengelola sebuah akun ofisial atau dengan beriklan, menyisipkannya lewat YouTube gitu dan lain sebagainya. Ini, penggunaan perangkat-perangkat atau beragam media atau beragam saluran inilah yang ada di dalam komunikasi pemasaran terpadu. Kemudian inti lainnya adalah mengkreasikan program-program yang membidik target pasar secara optimal, serta membangun brand secara jelas dan konsisten dalam rangka memperkuat positioning. Adapun yang menjadi tujuan dari IMC ini adalah menghasilkan citra atau image produk atau perusahaan yang sifatnya menyatu dan konsisten bagi konsumen. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengarah ke pengembangan dan pemeliharaan hubungan pelanggan perusahaan yang baik dan harmonis. Yang terpenting adalah dalam melakukan komunikasi pemasaran harus paham betul terkait dengan karakteristik dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Dan mengacu pada SHIM tahun 2010 bahwa komunikasi pemasaran atau yang dilakukan dengan IMC gitu ya, Integrated Marketing Communication,
itu harus berangkat dari perilaku konsumen gitu. Nah, ini ada poin pertama terkait dengan the consumer or business customer must represent the starting point of all marketing communication activities, yang mana segala bentuk aktivitas IMC harus berangkat dari perilaku konsumen. Kemudian poin yang kedua, bahwa tidak semua perangkat dan media komunikasi pemasaran itu efektif untuk membidik target pasar yang ditentukan. Jadi hal ini tentu harus menjadi poin yang harus diingat, bahwa seleksi perangkat itu harus relevan dan kontekstual. Dan poin berikutnya adalah multiple message must speak with a single voice, di mana ini berarti setiap program komunikasi pemasaran yang dilakukan itu harus berbicara tentang hal yang sama. Artinya pesan yang disampaikan itu tidak boleh kontradiktif gitu ya. Kemudian poin keempat, program IMC ini harus berorientasi pada konteks membangun hubungan baik antara brand dan konsumen. Dan yang terakhir, harus ingat bahwa tujuan akhir IMC itu untuk mempengaruhi perilaku target pasar. Lalu seperti apa bentuk-bentuk daripada IMC itu sendiri? Yang jenis pertama berupa iklan, ini adalah suatu bentuk dari presentasi non-personal dan promosi dari suatu ide, barang atau jasa yang tentu saja tidak gratis, artinya iklan ini biasanya berbayar dan dilakukan oleh sponsor atau perusahaan yang teridentifikasi. Karakteristik dari iklan sendiri adalah bersifat non-personal, komunikasi satu arah, dan ada sponsor atau halayak yang peduli, serta bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Adapun yang dimaksud dengan integrated marketing tadi, ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan atau menyatukan metode-metode gitu ya, beragam metode. Nah, selain daripada iklan, juga bisa menggunakan metode lain dengan melakukan public relation atau hubungan masyarakat. Public relation ini merupakan sebuah proses yang direncanakan dan berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan, di mana tujuan dari semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan adalah untuk membangun, menjaga, serta mempertahankan citra positif dari publik internal maupun eksternal terhadap perusahaan. Nah, terkait dengan publik internal dan eksternal ini nanti kita akan bahas di periode UAS. Kemudian mengintegrasikan hal lainnya seperti event sponsorship gitu ya, berupa dukungan finansial atau fasilitas kepada penyelenggara kegiatan dengan kompensasi berupa publisitas brand. Adapun sales promotion atau promosi penjualan, ini menurut Kotler dan Keller tahun 2005 menunjukkan bahwa promosi penjualan atau sales promotion adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Nah, sales promotion ini bisa dilakukan melalui kupon-kupon undian gitu ya, atau pemberian sampel dan sebagainya. Adapun pengintegrasian metode lainnya dengan personal selling atau penjualan personal. Ini berupa kontak langsung dengan konsumen maupun jaringan reseller atau dealer gitu ya. Nah, interaksi langsung ini bisa juga menggunakan teknologi informasi. Kemudian berikut ini adalah tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan komunikasi pemasaran. Tentu tahapan-tahapan ini dilakukan dalam upaya menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif, yang dapat menjangkau konsumen serta dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tentunya. Dan penjelasan dari masing-masing tahapan ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tahapan yang pertama tentu adalah mengidentifikasi kategori audiens atau halayak gitu ya, atau target sasaran, seperti apa karakteristiknya. Nah, sebelum menyusun rencana,
Selalu pastikan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi konsumen. Jadi segmentasinya seperti apa gitu ya. Lakukan analisa terhadap produk, lalu cari tahu seperti apa yang bersedia untuk membeli produk itu. Jadi segmentasinya itu apakah anak-anak, remaja, atau orang tua gitu. Nah, lalu kelompokkan segmentasi tersebut berdasarkan umur, bisa berdasarkan gaya hidup, atau berdasarkan pendapatan, dan lain sebagainya. Setelah halayaknya atau konsumennya teridentifikasi gitu ya, kemudian kita sudah bisa membuat kategori berdasarkan karakteristiknya. Tahapan berikutnya adalah menentukan tujuan komunikasi itu sendiri. Tujuan komunikasi pemasaran yang akan kita lakukan ini untuk apa? Apakah untuk menciptakan kesadaran masyarakat bahwa ini ada produk gitu ya. Nah, mengenalkan produk dengan cara memasang iklan misalnya. Nah, itu untuk meningkatkan kesadaran. Kemudian apakah untuk lebih lanjut tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga dapat meningkatkan pengetahuan halayaknya. Misalnya produk tentang sabun gitu ya, atau tentang sampo. Nah, biasanya konsumen ini atau calon konsumen membutuhkan informasi-informasi lain berupa kandungan sabun atau keunggulan dari produk yang kita miliki gitu ya. Nah, informasi-informasi itu dapat kita lakukan atau kita sampaikan melalui komunikasi pemasaran. Tujuan lainnya tentu untuk menciptakan rasa suka di antara halayak gitu atau audiens, yang kemudian dapat menciptakan preferensis atau produk kita ini dijadikan pilihan bagi mereka untuk dikonsumsi atau untuk dibeli gitu misalnya. Kemudian tujuan lainnya adalah conviction. Conviction ini adalah menciptakan kepercayaan yang kuat bagi masyarakat gitu terhadap produk yang dimiliki. Misalnya dengan ya membangun citra lewat iklan-iklan yang bernilai sosial gitu, atau iklan-iklan yang memang menggugah dan lain sebagainya. Kemudian tujuan akhirnya tentu komunikasi pemasaran bertujuan untuk menambah para pelanggan ya, atau si customer tetap melanggan produk kita. Tahapan yang ketiga adalah designing the message. Ini artinya merancang pesan gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah hal-hal seperti konten, struktur, format, serta sumber pesan itu sendiri. Misalnya kita lihat dari message kontennya atau konten pesannya. Kita bisa menonjolkan suatu konten yang rasional gitu, atau kita bisa menggugah emosional, atau dengan menampilkan nilai-nilai moral gitu ya. Misalnya tampilan rasional atau rasional ditampilkan ketika kita menyampaikan terkait dengan kegunaan produk-produk kita gitu ya, dilihat dari kandungannya atau dari hasil penelitian dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan rational appeals. Sementara kalau emotional appeals, misalnya kalau teman-teman pernah berselancar di internet gitu ya, di YouTube, tuh ada iklan-iklan dari produk-produk Thailand. Nah, biasanya mereka mengiklankan produknya itu dengan cara-cara yang khas. Jadi khususnya untuk produk-produk asuransi gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa search sendiri di YouTube. Biasanya produk-produk asuransi ini diiklankan dengan cerita-cerita atau adegan-adegan yang mengharukan gitu ya, yang juga menyangkut nilai-nilai sosial gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan emotional appeals, yang juga bisa barangkali bisa juga berkaitan dengan moral appeals atau nilai-nilai moral yang ingin disampaikan gitu ya. Seperti misalnya iklan rokok. Nah, kenapa sih iklan rokok tidak pernah menanyakan tentang rokoknya gitu ya, tetapi dia lebih ke menonjolkan nilai-nilai moral, misalnya tentang kritikannya terhadap masyarakat Indonesia yang sering melanggar peraturan, atau kritiknya terhadap pemerintah gitu ya, anggota DPR dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan moral appeals. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pesan ini tentu adalah struktur pesan itu sendiri. Misalnya kita apakah pesan yang disampaikan itu dari hal-hal yang umum dulu gitu, baru hal-hal khusus atau lain sebagainya.
Kemudian juga bisa juga dibangun berdasarkan, tipe-tipe argumen gitu ya, bahwa kenapa sih, minum susu itu penting misalnya. Hal lainnya adalah format pesan, yang perlu diperhatikan tentu soal layout, kata-kata gitu, pemilihan kata, soal suara, atau body language ketika, yang kita tampilkan adalah sosok atau figur tertentu gitu ya, bisa juga menggunakan artis-artis dan lain sebagainya. Kemudian sumber pesannya bisa, tadi kita message formatnya itu, berupa penggunaan tokoh atau artis gitu ya, sementara sumber pesannya kita juga bisa memanfaatkan para ahli atau para expertise gitu ya, atau orang-orang yang memang terpercaya di bidangnya. Ini yang dimaksud dengan message search. Tahapan selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi yang digunakan. Apakah akan menggunakan saluran komunikasi personal gitu ya, melalui tadi personal selling atau, dengan melakukan penawaran secara langsung atau direct selling gitu ya. Kemudian, atau menggunakan saluran komunikasi, non personal, contohnya tadi lewat iklan di televisi, atau menggunakan iklan-iklan di media massa lainnya. Dan berikut ini adalah, saluran komunikasi yang tadi diklasifikasikan berdasarkan jenisnya tadi personal atau non personal. Misalnya lewat personal ini dengan, pemanfaatan para ahli di bidangnya atau dengan melakukan advokasi dan lain sebagainya. Sementara kalau yang non personal ini seperti yang dijelaskan di awal tadi, terkait dengan pemanfaatan media iklan sebagai media non personal gitu ya, baik, media massa yang tercetak maupun media digital yang sekarang sedang berkembang, dan lain sebagainya. Setelah itu baru, pertimbangkan soal, anggaran atau budget yang dikeluarkan dalam melakukan, pemasaran. Tentu yang, paling penting adalah, prinsipnya harus affordable, artinya harus terjangkau gitu ya, atau, yang memiliki keseimbangan yang kompetitif gitu. Jadi, budget yang dikeluarkan dengan impact yang kita dapatkan gitu berupa, respon atau feedback dari para konsumen itu harus sebanding. Tahapan selanjutnya adalah menentukan, kira-kira mana strategi atau mana metode yang akan kita pilih gitu ya dari beragam metode yang ada, apakah melalui, iklan atau advertising atau sales promotion atau, bisa juga melakukan, personal selling gitu ya dengan, melakukan direct selling atau penjualan secara langsung dan lain sebagainya. Penjelasan tentang hal ini tadi sudah disampaikan sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah manage result. Ini artinya adalah, kira-kira bagaimana capaian yang akan kita peroleh dari hasil, penentuan, metode yang kita pilih atau kita gunakan gitu ya. Jadi mengestimasi kira-kira keefektifan komunikasi pemasaran yang kita lakukan itu seperti apa. Barulah setelah itu kita merancang, proses-proses dari MC itu sendiri, yakni ini adalah tahapan terakhir, proses perancangan dari integrated marketing communication. Ya, itulah tadi pembahasan, terakhir untuk topik pada hari ini terkait dengan konsep komunikasi pemasaran dan berikut adalah daftar rujukan yang dapat teman-teman akses atau baca lebih lanjut untuk memahami lebih dalam terkait dengan konsep komunikasi pemasaran.